terdapat laporan laba rugi tahun 2024 dari PT Unilever Indonesia Tbk. Dapat dilihat sebagai berikut. Dan dapat dilanjutkan, terdapat laporan tambahan yaitu laporan posisi keuangan PT Unilever Indonesia Tbk. Data tahun 2024 dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, terdapat jumlah liabilitas dan ekuitas sebesar 13.896.928. Selanjutnya, jumlah liabilitas jangka pendek sebesar 11.830.201. Selanjutnya, jumlah liabilitas sebesar 13.896.928. Selanjutnya, jumlah ekuitas 2.149.567. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan NOPAT. Jadi NOPAT itu disebut juga dengan Net Operating Profit After Tax. Jadi cara menghitungnya itu dengan rumus laba usaha dikurangi pajak. Jadi cara menghitungnya sebagai berikut. Sama dengan lalu beban pemasaran dan penjualan dikurangi dengan laba bruto. Habis itu kita enter, hasilnya sebesar 6.888.876. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan invested capital. Jadi rumus invested capital itu total utang NS dikurangi utang pendek. Jadi cara menghitungnya sama dengan jumlah ekuitas dikurangi dan jumlah liabilitas jangka pendek. Lalu kita enter, hasilnya sebesar 9.680.634. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan tingkat modal terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan ke perhitungan rumus WACC. Jadi cara menghitung tingkat modal itu total utang dibagi total utang N ekuitas dikali 100%. Cara menghitungnya sebagai berikut, sama dengan jumlah liabilitas jangka pendek dibagi dengan jumlah liabilitas. Lalu kita enter, hasilnya sebesar 85%. Selanjutnya, jika sudah menentukan hasil dari tingkat modal, kita bisa lanjut ke perhitungan rumus WACC. Jadi rumus WACC ini dalam kurung tingkat modal dikali cost of debit tutup kurung dikali dalam kurung 1 dikurangi tingkat pajak tutup kurung ditambah dalam kurung tingkat modal dan ekuitas dikali cost of equity kurung. Jadi WACC ini bisa juga disebut dengan biaya modal rata-rata tertimbang. Jadi cara menghitungnya sebagai berikut, sama dengan kita terus kita masuki tingkat modal, terus kita kali dengan cost of debit, lalu kita tutup kurung, habis itu kita kali, kita buka kurung, 1 dikurangi tingkat pajak. Jika sudah, kita tutup kurung, lalu kita tambah, kita buka kurung, lalu kita masukkan tingkat modal dan ekuitas, lalu kita kali dengan cost of equity, lalu kita tutup kurung, dan kita hasilnya sebesar 21%. Hitung cost of debit dengan rumus beban bunga dibagi total utang dikali 100% dengan cara sama dengan laba sebelum bunga pajak penyusutan dan amortisasi dibagi dengan jumlah liabilitas sama dengan 32%. Langkah selanjutnya yaitu menghitung tingkat modal dan ekuitas dengan cara sebagai berikut, sama dengan jumlah ekuitas dibagi dengan jumlah liabilitas dan ekuitas, lalu kita enter,
hasilnya yaitu 15%. Langkah selanjutnya yaitu menghitung cost of equity dengan cara sebagai berikut, sama dengan jumlah laba rugi dibagi dengan jumlah ekuitas, lalu kita enter. Hasilnya 0,005%. Lalu selanjutnya kita menghitung tingkat pajak dengan rumus beban pajak dibagi laba bersih sebelum pajak dikali 100% dengan cara sebagai berikut, sama dengan beban pajak penghasilan dibagi laba sebelum pajak penghasilan, sama dengan, lalu kita enter. Hasilnya 22,57%. Selanjutnya, untuk menghitung capital charges dengan rumus WACC dikali invested capital. WACC dikenal sebagai biaya modal rata-rata tertimbang. Dengan cara perhitungan sebagai berikut, sama dengan hasil perhitungan WACC senilai 21% dikali dengan hasil perhitungan invested capital, lalu enter. Hasilnya 2.038.411. Lalu menghitung EVA dengan rumus NOPAT dikurang capital charges dengan cara perhitungan sebagai berikut, sama dengan hasil perhitungan NOPAT dikurang dengan capital charges, lalu enter. Hasilnya 4.850.465. Jadi EVA kurang dari 0, yang berarti tingkat pengembalian lebih rendah dari biaya modal atau perusahaan gagal menciptakan nilai tambah yang dituntut investor.